Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kembali berjumpa dalam persekutuan yang manis kita malam hari ini dalam program Mujizat Zaman Now. Segala puji Tuhan, kita boleh bersama-sama bersatu dan bersekutu dalam ibadah malam hari ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita berdoa dan masuk ke hadirat-Nya. Segala puji syukur Tuhan kehadirat-Mu, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini bersama kami, dan di malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Amen. Untuk meninggikan, memuliakan nama Engkau dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu mengalir melalui setiap kami yang bersatu dan bersekutu dalam ibadah Mujizat Zaman Now, yang di rumah maupun yang di studio. Tuhan Engkau berkati dan sertai kami senantiasa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Mari persiapkan hati, kita mau menyembah Dia, kita meninggikan Dia di dalam puji-pujian malam hari ini. Kita angkat pujian ya Tuhan tiap jam dan anugerah-Mu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam yang Juru selamat berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkati. Katakan setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkatilah. Ku datang Juru Selamat berkatilah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami percaya ada mujizat zaman now. Mujizat Tuhan itu terjadi bagi siapa yang percaya. Haleluya. Setiap waktu, setiap jam, kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam program Mujizat Zaman Now ini Tuhan, terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, angkat kedua tanganmu. Kita katakan anugerah-Mu, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Oh, anugerah-Mu melimpah bagi
bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Sekali lagi kita sepakat, katakan pujian ini. Anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, amin, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu dan perkenanan. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Tak terasa waktu begitu cepat berjalan ya. Waktu hari Minggu saya ada di sini, ini udah hari Kamis ternyata. Ya. Terima puji Tuhan dan saya berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Memberi saya kesehatan, kekuatan, bahkan kepercayaan dalam ladang pelayanan. Dan hari ini lewat Gembala sidang bahkan seluruh pengurus kembali mempercayakan saya untuk ada di sini. Ya, terima kasih untuk kepercayaannya yang sering luar biasa. Ya, untuk kesekian kali saya ada di mimbar ini, tapi saya percaya ibadah yang kita kerjakan hari ini bukan terjadi secara rutinitas, tapi Tuhan hadir buat kita semua. Amin. Pastikan bahwa setiap hati kita terbuka, pastikan setiap hati kita terarah kepada Tuhan, supaya ketika firman Tuhan itu ditabur, tidak jatuh di tempat yang berduri, yang berbatu-batu, tapi itu jatuh di tempat yang subur. Setuju katakan amin. Amin. Pastikan tanah hatimu menjadi tanah hati yang subur. Sekeras apapun firman Tuhan, terimalah dengan segenap hati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan bahas tentang keberhasilan. Siapa sih yang mau berhasil di sini, saudara? Semua mau berhasil ya? Wah, kalau ditantang berhasil, semuanya ingin berhasil. Ya, saya tidak akan bahas 3 langkah langsung jadi sukses, saudara. No, tapi kita akan belajar dari satu konteks kebenaran firman Tuhan, bagaimana keberhasilan itu. Ya, mari buka dulu satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Tawarik 26. 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 5 saja kita baca ayat ini. Ya, Raja Usia. Sudah pernah tahu kisah ini atau sudah pernah baca? Ya, belum pernah baca ya?
Aduh, kemana aja saudara ya? Sudah lama jadi orang Kristen? Oh, belum pernah baca ini. Haleluya. Udah pernah baca sih, saking udah sering, udah di luar kepala ya. Iya. 2 Tawarik 26 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini Raja Uzia. Ya, mari yang gak bawa handphone suci, Alkitab, saudara boleh lihat slide dan kita baca bersama-sama. Oke, sudah siap? Coba bangkit berdiri semua supaya siap saudara ya. Kalau kayaknya ini udah gaya-gaya saya takut roh etikus bekerja di tempat ini ya. Bukan roh kudus tapi roh etikus. Tahu roh etikus? Tidur saat pemberitaan firman Tuhan. Tahu toh? Ada kisahnya toh? Enggak pernah baca juga? Aduh haleluya, puji Tuhan. Ayo kita baca bersama-sama. Ya, sambil berdiri. Sudah siap? Dengan suara yang lantang. Cuman saya gak suruh baca semua saudara. Sampai ayat 5 saja. 2, 3. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetap seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan Allah, membuat segala usahanya berhasil. Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, kita mau belajar dari keberhasilan Uzia. Saudara, ini adalah salah satu raja yang usianya masih belia. Karena masih ada yang lebih muda lagi. Ada yang tahu raja yang lebih termuda? Wah, Raja Yosia. Berapa tahun tuh? Wah, 8 tahun. Ya kan? Ada lebih muda ya kan? Masih lucu-lucunya loh. Ya kan? Udah jadi raja. Tapi tragisnya kita orang Kristen 40 tahun, 50 tahun masih lucu-lucunya juga bu. Lucu-lucunya kenapa saya bilang lucu-lucunya apa? Ya gampang tersinggung. Gampang marah. Itu lagi lucu-lucunya sebenarnya ya kan. Tersinggung sedikit, muntaber, mundur tanpa berita. Ya, gembala salah ngomong, tersinggung. Apalagi rekan sama-sama pelayanan, salah bicara. Haleluya, puji Tuhan. Saya takut meneruskan saudara. Lama-lama saudara tersinggung saudara, ya kan? Tapi lebih baik saudara tersinggung dan bertobat daripada tersinggung saudara pendam. Dan tidak mau berubah-berubah juga, bahaya saudara ya. Pastikan bahwa hidup kita harus berubah, amin. Dunia sudah begini saudara ya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang ya jadi badut-badut rohani. Cuman datang, disetel, duduk di tempat ibadah. Setelah itu pulang kepada kebiasaan kita yang lama. Ya, kalau kita hancur ya hancur juga. No, pastikan ketika engkau beribadah mengalami perubahan-perubahan. Haleluya. Amin. Ya. Saudara, kalau saudara lihat bahwa keberhasilan yang sangat luar biasa terjadi kepada Raja Uzia. Saudara, kalau saudara baca kisah ini memang ada di akhir hidupnya memang tragis. Ya, biarlah ini kisah ini akan menjadi sebuah pembelajaran bahwa sesungguhnya di luar Tuhan ya kita hancur. Di luar Tuhan, tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Amin. Ya, hanya kepada Yesus yang menjadi pengharapan kita. Setuju, katakan amin. Ya, kalau saudara baca kisah tentang Uzia ini di akhir hidupnya, maka dia mengalami hal yang sangat tragis. Dia mati karena apa? Karena apa? Nah, ada yang tahu ya? Ya, dia mati sakit. Sakit apa? Stroke kah? Asam urat? Apa lagi saudara? Hah? Sakit hati? Waduh, haleluya. Kayaknya banyak yang sakit hati di sini ya. Yang perlu dipulihkan. Amin. Kadang-kala kita mungkin gak sakit hati sama orang lain. Tapi kita sakit hati dengan diri kita sendiri. Kenapa sih kamu begitu? Dan kita menjudge diri kita. Kenapa sih kamu bodoh? Kenapa sih kamu begini? Ya? Oh di sini enggak. Di sana pernah ada. Hah? Oh iya, saudara yang jawab. Jangan saya. Ya, saudara tahu akhir hidup dari Uzia, dia mengalami sakit.
sakit yang sangat tragis. Sakit apa? Kusta. Ngeri sekali toh. Ngeri sekali toh. 52 tahun menjabat. Oh, kalah Presiden Indonesia. Soeharto. Soeharto berapa tahun? Wah, 32. Dia 52 tahun loh dia berkuasa. Dan saudara, banyak pencapaian demi pencapaian yang dia kerjakan di sana. Bahkan dia membangun persenjataan yang sangat luar biasa. Ya, punya strategi perang yang mumpuni, sangat dahsyat apa yang dia kerjakan. Wah, dia sangat dahsyat, bahkan dari kecil, dari masih usia lucu-lucunya sudah dipakai untuk menjadi berkat buat bangsanya, buat Yehuda. Dan luar biasa Tuhan memakai dia, ada keberhasilan demi keberhasilan terjadi. Dasarnya apa? Kalau saudara lihat dari kebenaran, kenapa Usia berhasil? Ya, dalam pemerintahannya, dalam jabatannya sebagai raja. Penting saudara lihat, ini adalah, saya mau bilang hal yang pertama itu bicara tentang kolaborasi. Kolaborasi generasi. Penting sekali yang namanya kolaborasi generasi. Generasi ini dibilang gini, orang tua dan anak. Bahkan mentor dengan yang dimentor. Setuju katakan amin? Amin. Setiap kita butuh orang lain. Coba ada yang gak butuh orang lain? Berarti dia lahir dari batu. Ya. Semua kita butuh orang lain, betul enggak? Amin. Haleluya. Ya, dan mentor paling dekat itu orang tua. Tapi kan kalaupun mungkin ada banyak kesalahan terjadi di rumah tangga, mungkin ada kesaksian, wah orang tua saya jahat di luar Tuhan, enggak bisa menjadi mentor yang terbaik. Tapi bukan berarti juga kita harus menyalahkan mereka, harus kita hujat mereka atau kita mesti berontak kepada mereka. No, firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Sejahat-jahatnya orang tua tetap dia bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Titik. Setuju katakan amin? Kecuali dia tambahin, hormatilah ayah dan ibumu kalau dia baik. Hormatilah ayah dan ibumu kalau dia banyak harta. Hormatilah ayah dan ibumu kalau apa? Dia baik-baik saja, ibaratnya rumah tangganya akur. Tidak, Alkitab tidak mencatat seperti itu. Dia bilang apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Haleluya. Amin. Jadi ini masalahnya. Kadang-kala kan sekarang karena ada Komnas HAM, ya, anak-anak kalau disolimi sedikit, dicubit sedikit bisa lapor, saudara. Ya, akhirnya terjadi gap generasi yang sangat berat. Sehingga muncul generasi-generasi pemberontak. Bukan generasi-generasi yang berhasil. Generasi-generasi yang menjadi meneladankan kehendak Tuhan. Tapi menjadi generasi-generasi yang memberontak hari-hari ini. Konsultasi dengan psikolog. Banyak hal yang disampaikan. Bagus sih. Tapi kadang-kala kan ada hal-hal yang aneh kan. Jangan begini sama anak. Atau jangan keluarin kata-kata jangan kepada anak. Nanti dia jadi mentalnya nanti berubah. Haleluya. Ya. Sementara firman Tuhan bilang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan apa lagi? Jangan ada padamu ilah lain, jangan mengingini. Terus jangan bilang apa dong ke anak? Nah, kamu apa? Kita sedang membentuk menjadi generasi yang hancur hari-hari ini. Kalau kita cuma mendengar apa kata dunia, bukan apa kata Tuhan. Ya karena itu saya bilang pastikan rajin baca firman. Supaya apa yang keluar dari mulutmu itu perkataan Tuhan. Kalau enggak, itu yang keluar dari hidup kita adalah perkataan dunia yang akan membentuk generasi, membentuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul enggak? Haleluya. Kalau kan saudara sudah setuju dengan saya bilang tadi, kita butuh orang lain. Siapa orang lain itu? Orang lain itu yang saya mau maksud begini, orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya berteman dengan siapa saja, tapi untuk dekat pilih. Haleluya. Amin. Berteman dengan siapa saja. Ya, saya setuju. Tapi untuk dekat pilih. Karena dalam hubungan selalu akan ada impartasi. Betul toh? Selalu saya bilang ini saudara. Penting sekali. Karena mungkin kalau saya bergaul dengan Ibu Odel. Apa yang menjadi kebiasaan Ibu Odel? Karena sering saya bisa jadi saya bisa ikutin. Betul enggak? Coba anak yang sering dengan bapaknya. Karakter bapaknya terimpartasi ke anak kok. Kalau saudara ada di lingkungan pecundang, saudara akan jadi pecundang. Saudara ada lingkungan pencomo, saudara akan jadi pencemo. Tapi kalau ada di lingkungan yang baik, saudara akan menjadi orang baik. Firman Tuhan dengan tegas, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Haleluya. Pilihlah teman-teman bergaul. Maksudnya sarana pertumbuhan apa saudara?
Pertama itu keluarga. Ya, yang kedua itu komunitas, yang ketiga itu gereja. Itu sarana pertumbuhan. Saudara ada di mana? Komunitas, bicara komunitas orang benar, komunitas orang percaya, disitulah akan membawa engkau bertumbuh rohani. Setuju, katakan amin. Amin. Ya, kita butuh orang lain, kita butuh mentor. Di sini ada bapak rohani, ada bapak gembala. Ya, jangan jadi orang yang sok tahu, yang sok bisa, sok mampu. Kita butuh orang lain. Amin. Coba lihat samping kiri, samping kanan. Lihat dia, kalau dia kayak sok tahu atau dia butuh orang lain. Enggak ada di sini kok. Semua ini hebat-hebat, semua orang yang rendah hati semua di sini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara tahu apa yang terjadi selama, justru ada tafsiran mengatakan bahwa selama Sakaria hidup, Sakaria terus mementor Uzia sehingga dia kuat. Tapi ketika Sakaria udah gak ada, justru disitulah kehancurannya. Coba saudara lihat di ayat yang ke-16. Ya. Ayat 16 itu bilang apa? Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Bayangkan saking lamanya berkuasa kan? Saking lamanya hal-hal pencapaian yang luar biasa dicapai, saudara. Ya. Dan kalau nggak ada mentor, nggak ada orang yang mengingatkan, bahaya sekali. Ya. Seorang sahabat harus menaruh kasih dalam setiap waktu. Menjadi teman dalam kesukaran. Betul apa betul? Amin. Jangan cuma menjadi teman kalau dalam kelimpahan. Banyak yang begitu ya. Kalau lagi dia bagi banyak duit, dia lagi hepengnya banyak, dekat banget. Ya. Kalau dia lagi nggak ada, nggak tahu kita ada di mana, nggak tahu. Yang kita menghilang tiba-tiba. Apa dibilang bahasa sekarang itu? Menghilang tiba-tiba, nggak tahu. Ghosting katanya. Aduh, bahasa seperti itu. Haleluya. Ya, kita perlu terhubung dengan orang-orang benar. Karena itu harus ada di komunitas yang benar. Kalau saudara sudah ada di sini, ini komunitas yang benar. Ya, perkara yang datang di sini bukan orang benar semua, ya mungkin sementara dibenarkan. Ya, kita sementara dibenarkan. Setuju, katakan amin. Lewat apa? Pementoran, lewat pembentukan karakter yang ada di tempat ini. Sebagai bapak rohani ada, sebagai pembimbing rohani, kakak rohani. Biarlah engkau tundukkan dirimu untuk dibentuk dalam komunitas itu. Supaya apa? Engkau menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Serupa dengan Yesus itu sendiri. Ingat, kita hanya segambar dan serupa, tapi bukan tuh. Saudara mengerti. Segambar, serupa, tapi bukan tuh. Artinya kita butuh Tuhan, kita bergantung sama Tuhan. Ya. Ya, yang kedua, saudara lihat baik-baik, ya. Ya, Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, di masa-masa kejayaannya dia melakukan apa yang berkenan atau apa yang benar di mata Tuhan. Sama-sama katakan benar di mata Tuhan. Ya. Tidak semua yang baik itu benar, tetapi semua yang benar pasti baik. Betul enggak? Tidak semua yang baik itu benar. Karena itu selalu saya bilang ini, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Karena dia yang benar. Bukan betul ya? Haleluya. Benar dan betul beda-beda tipis toh? Ya? Kalau dikasih tambah awalan dan akhiran itu jadi beda DP makna. Ya kan? Kalau benar jadi kebenaran. Kalau betul jadi apa? Kebetulan. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus adalah kebenaran. Karena itu biasakan diri melakukan apa yang benar. Jangan membiasakan melakukan apa yang salah. Dan juga jangan membenarkan apa yang salah. Haleluya. Amin. Jangan membenarkan apa yang salah. Pikirnya kan biasa aja. Banyak pendeta juga kau melakukan. Emang hidupmu ditentukan oleh pendeta. Keselamatanmu ditentukan oleh pendeta. Hidupmu dan pilihanmu. Lakukan kehendak Tuhan. Kerjakan kehendak Tuhan. Itu akan menjadi jaminan untuk kita tetap bertahan dalam panggilan Tuhan. Dalam ketetapan anugerah Tuhan itu. Haleluya. Karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Kita hanya menjaga aja kok. Dengan hidup kudus, hidup berkenan.
tanggung jawab kepada Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara tahu kalau saudara baca kisah ini, selama Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Benar di mata Tuhan artinya dia ini tidak kompromi dengan dunia. Ya. Dia selalu terarah kepada Tuhan. Nggak mau neko-neko, hanya kepada Tuhan. Keberhasilan terjadi dalam hidupnya. Siapapun saudara saya mau katakan, kalau saudara mungkin lagi membangun bisnis, membangun usaha, saya mau katakan lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apalagi melayani Tuhan. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan ada udang di balik bawang. Itu enak saudara. Haleluya. Amin. Jangan ujung-ujungnya ada hal-hal yang lain. Kerjakan dengan kemurnian hati. Ingat, pendeta bisa kita tipu, gembala kita bisa tipu. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bangun usaha. Kan orang bilang, Pak zaman sekarang kalau nggak ada koneksi, kalau nggak pakai orang dalam, kalau nggak pakai fulus, nggak akan mulus ini usaha yang dibangun. Nggak akan bisa kalau kita nggak nyogok orang. Kalau kita nggak bayar orang nggak akan bisa, nggak akan mulus. Bahkan kalau perlu kalau ada pejabat kita mau sembah dia, biar dia korupsi mungkin kita akan nyembah dia. Dan kita bangga lagi berteman dengan orang seperti itu. Ada yang merasa begitu? Enggak. Di sini enggak. Ya kan? Banggalah kalau engkau punya Yesus. Sekalipun hidup mungkin berkecukupan, mungkin ataupun berkekurangan, banggalah karena Yesus ada dalam hidupmu. Setuju katakan amin. Tetaplah Yesus untuk selamanya. Tidak apa jadi ukuran kok. Kalau engkau tetap setia di hadapan Tuhan, Yesus memperhitungkan itu. Haleluya. Tidak akan selamanya saudara dibiarkan kok. Tidak selamanya kita akan dibiarkan. Yang penting kita punya hati mengasihi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan biarin. Haleluya. Amin. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekali lagi bilang samping kiri samping kanan. Lakukan apa yang benar. Dan bukan melakukan apa yang menurutmu benar. Kadang-kala kan kita selalu melakukan apa yang menurut kita benar. Betul apa betul? Lakukan apa yang benar artinya sesuai firman Tuhan. Bukan melakukan apa yang menurut kita benar. Hello? Menurut saya sih benar. Dari dasar pengalaman saya melayani Tuhan bagusnya seperti ini. Sorry. Ada Tuhan yang tidak bisa ditipu. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi saya ulang, lakukan apa yang benar. Bukan lakukan apa yang menurut Anda benar. Hello? Karena itu perbanyak baca firman. Supaya hidupmu tahu itu kebenaran. Kayak tadi saya tanya tentang usia aja sudah udah bingung. Ntar ada kuis ya? Waduh bingung nanti lah. Mau kuis sudah mau jawab apa kalau udah baca firman? Hah? Pakai orang dalam ya? Oh enggak ada orang dalam katanya. Saya bercanda saudara. Saya menyindir tapi supaya saudara tersinggung. Ya kan? Dunia sekian, coba kalau lihat persentase kita dengan dunia. Kalau ada 24 jam sehari, lebih banyak di mana? Lebih banyak perhatian kita tersita di mana? Jujur dong. Tersita di mana? Ya jadi nggak heran. Saudara penuh dengan pergumulan. Coba. Ya nggak ada pergumulan ya? Coba lihat samping kiri samping kanan. Lihat mukanya. Penuh dengan pergumulan kok. Lihat kiri dulu. Nggak percaya, lihat kiri. Oh, lihat mukanya penuh pergumulan. Lihat kanan lagi. Oh, lebih pergumulan tuh mukanya tuh. Kita sama-sama punya pergumulan. Lihat ke depan. Banyak sekali pergumulan. Haleluya, tapi tetap bersuka cita. Amin. Haleluya. Ya. Tuhan tetap baik. Amin. Yang ketiga, supaya dengan cepat. Coba lihat ayat yang kelima. Ayat kelima bilang ini, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan Allah, ya selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Artinya yang ketiga saya mau katakan begini, keberhasilan Uzia karena apa? Dia mau berupaya untuk cari Tuhan, cari hadirat Tuhan, cari perkenanan Tuhan, ya, mengejar hadirnya Tuhan dalam hidupnya.
Haleluya. Kita ini sudah berkenan. Berkenan oleh apa? Oleh darah Yesus. Tapi kita mau semakin berkenan, betul enggak? Tidak ada oleh karena perbuatan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. No. Kita itu berdosa. Yang membuat kita bisa berkenan karena darah anak domba yang telah tercurah. Haleluya. Karena itu kalau sudah berkenan di hadapan Tuhan, jangan rusak itu dengan dosa. Jangan rusak kepercayaan pemberian Tuhan yang sangat luar biasa itu. Yang gak bisa diberi oleh orang lain. Yang gak bisa dibeli oleh dunia ini. Itu keselamatan gak bisa dibayar dengan apapun. Cuma dengan darah Yesus kok. Karena diberi cuma-cuma bukan berarti murahan. Oh, itu sangat mahal. Tapi karena diberi cuma-cuma, kita kadang bilang itu jadi kayak murahan. No. Siapa yang bisa bayar keselamatan? Ada. Karena itu harga itu keselamatan yang Tuhan kasih buat kita semua. Amin. Cari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Firman Tuhan bilang. Karena ada masanya Tuhan tak berkenan lagi. Haleluya. Ada masanya gak ada. Kalau itu upayakan hari ini. Kalau mungkin datang di ibadah. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan kau memberi waktu lagi buat saya. Dan kesempatan ini saya ambil dengan sebaik-baiknya. Dan pastikan ketika datang ibadah. Ketemu Tuhan. Bukan cuma ketemu pendeta. Kalau cuma ketemu saya saudara kecewa. Saya gak bisa buat apa-apa buat saudara. Paling cuma teman tangan doang. Tapi kalau saudara ketemu Tuhan. Jawaban yang pasti datang dari Yesus. Kami cuma alat. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Yesus adalah jawaban itu sendiri. Yesus itu adalah jawaban dari semua persoalan hidup kita. Kami hamba Tuhan dipakai untuk menyuarakan. Untuk memberi bimbingan kepada kita. Untuk mementor saudara. Dengarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mau dimentor enggak? Mau mendengar nasihat enggak? Orang kalau mau dimentor dia harus siap mendengar nasihat. Bahkan nasihat itu mungkin kadang-kala menyakitkan. Kadang-kala Bapak Rohani harus menegur kita dengan keras. Nggak boleh tersinggung. Jangan jadi bayi-bayi rohani. Yang lucu-lucu kelihatan lucu tapi mau binasa nantinya. Haleluya. Jadilah kuat, setuju katakan amin. Kalau firman yang keras keluar dari mimbar ini bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Bersyukur kalau Bapak Rohanimu kadang-kala mungkin membuat engkau tersinggung. Nggak apa-apa, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Belajar berpikir, berorientasi hanya kepada Tuhan. Supaya kita nggak gagal paham dari semua hal yang terjadi. Setan akan berupaya untuk membuat kita keluar dari kehendak Tuhan. Dengan berbagai macam cara. Pergumulan, sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah pertemanan, masalah pelayanan. Apapun itu dia akan masuk di semua area itu. Untuk merusak hidupmu. Karena itu isi hidupmu kepada kebenaran. Supaya ketika setan masuk dengan upaya itu. Engkau tidak akan bisa ditembus. Engkau gak mudah untuk ditipu dengan apapun. Haleluya. Orang yang mencari Tuhan artinya dia meminta petunjuk Tuhan setiap saat. Itulah orang yang mencari Tuhan. Saudara selalu minta petunjuk Tuhan. Bangun pagi langsung berdoa minta petunjuk Tuhan. Atau langsung cari handphone. Langsung handphone. Puji Tuhan jujur sekali. Haleluya. Terima kasih jemaat-jemaat yang jujur. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Haleluya. Tapi kalau sering dilakukan dia bilang haruskah aku datang dengan kasih atau dengan cambuk? Hah? Cambuk Jo? Oh jangan saudara. Kasih aja kita gak mampu kadang-kala. Aduh saudara. Dia datang dengan kasih aja kita udah bingung saudara. Apalagi dia datang dengan cambuk. Haleluya puji Tuhan. Janganlah dia datang dengan kasih aja. Amin. Amin. Haleluya. Kadang-kala Tuhan datang dengan kasih ada air mata loh. Apalagi udah dia datang dengan cambuk. Haleluya. Kasih karunia Tuhan itu tidak bisa terselami. Jangan berpikir kalau kasih karunia dipromosikan. No. Saudara tahu kasih karunia Tuhan? Saya mau bilang label dari kasih karunia Tuhan. Atau gambar dari kasih karunia Tuhan apa? Gak enak. Itu kasih karunia Tuhan. Orang dunia itu memandang hina. Pemberitaan tentang salib itu kebodohan orang bilang. Orang dunia bilang. Tapi bagi kita apa? Keuntungan besar. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin.
Ya, mencari Tuhan adalah menautkan atau mempautkan hati kita, mengikatkan hati kita hanya kepada Tuhan. Itu adalah orang yang mencari Tuhan, mengejar hadir Tuhan. Haleluya. Ya, bagaimana Yesus harus senantiasa ya hidup dalam diri kita. Jangan kita udah beri dia, Tuhan masuklah ke dalam hatiku, tapi kita biarkan dia tidur. Sama seperti perumpamaan apa? Murid-murid ya, bukan perumpamaan. Perjalanan murid-murid yang diterpa angin di Danau Genesaret toh. Ya kan? Dan di mana Yesus di situ di dalam perahu. Tapi mereka biarin dia tidur. Kadang-kala begitu, kita udah undang Yesus hadir di hidup kita, tapi kita biarkan dia tidur. Yang menentukan keputusan itu keakuan kita, kebisaan kita, bukan nanya Tuhan. Dalam segala area, bahkan apapun yang akan kita ambil keputusan, karena masih mampu kita pakai kemampuan kita, latar belakang kita, hebatnya kita, pinternya kita. Kita lupa tanya Tuhan. Bangunkan Yesus tiap saat supaya saudara tidak salah mengambil keputusan. Setuju, katakan amin. Haleluya. Bangunkan Yesus tiap saat dalam dirimu. Supaya apa? Kita tepat dan bisa berhasil di dalam Tuhan. Walaupun mungkin melewati lembah air mata, gak masalah, bersama Tuhan, gak usah takut. Ya, keberhasilan dalam cara pandang Tuhan itu berbeda dengan cara pandang dunia kok. Ya. Kalau dunia apa yang ada di tanganmu, ya kan? Tapi kalau kita, apa yang kita lepaskan buat orang lain. Haleluya. Setuju, katakan amin. Amin. Keberhasilan menurut Tuhan apa? Ya, bukan soal posisi, tapi melakukan kehendak Bapa. Amin. Amin. Bukan soal posisi. Kalau dunia itu posisi. Kalau sudah dapat jabatan keren, oh berhasil. No. Tapi berhasil di dalam Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun engkau dihina, sekalipun engkau direndahkan oleh karena melakukan kehendak Tuhan, itulah keberuntungan, itulah keberhasilan. Oh, Yesus dihina habis-habisan kok. Yesus dicaci habis-habisan, dicambuk, didera. Tapi dia berhasil karena dia melakukan kehendak Bapa di dunia ini. Haleluya. Amin. Kita kalau dapat cuan kita oke, didera apapun kita mau lakukan ya toh. Cuma mau sampai di dunia itu berkat itu. Kalaupun pulung berakhir di jamban. Haleluya. Mari buka paradigma yang kita kejar habis-habisan, bahkan pertaruhkan nyawa. Cuma mau habis di WC, orang Manado bilang kadang-kala. Sorry saya kasar bilang ini. Tapi sesuatu yang bernilai kekal kita gampang buang, kita gampang lepaskan. Sesuatu yang bernilai kekal kita gampang tukar dengan hal yang fana. Memang menggemaskan umat-umat Tuhan, bahkan kita semua hari-hari ini. Kadangkala kita kayaknya hebat, tapi rapuh sebenarnya. Karena itu belajar untuk nyari Tuhan setiap saat. Ngejar Tuhan, siapapun kita termasuk saya. Saya harus berupaya untuk datang kepada Tuhan. Bukan untuk show up pelayanan, supaya hebat-hebatan dalam pelayanan. No! No! Sia-sia tanpa Tuhan semuanya. Haleluya. Amin. Ya, taruh hatimu kepada Tuhan sama seperti Usia. Dia berhasil. Tapi detik di mana dia tinggalin Tuhan. Ayat 16 bilang apa? Detik dia mulai sombong. Dia merasa mulai bisa karena dia bilang pencapaianku ternyata hebat. Aku ini keren ternyata. Aku ini hebat. Dari semenjak muda saya udah memimpin. Dari semenjak muda saya udah diangkat Tuhan menjadi raja. Saya udah hebat, saya dipilih. Ternyata saya ini wow. Disitulah kesombongan. Ngeri sekali saudara. Ya, saudara mau berhasil? Ya, tadi sedang cari Tuhan, dekatkan. Yang keempat, yang terakhir. Ya, yang pertama tadi apa? Kolaborasi antara generasi. Betul enggak? Siap di mentor, mau dibimbing, mau diarahkan, mau dinasehati. Amin. Ya, rahasianya itu. Karena begini, enggak perlu saudara berpengalaman toh ke orang. Cukuplah orang lain yang berpengalaman. Kalau dia pernah jatuh dalam dosa, saudara enggak perlu jatuh dalam dosa untuk berpengalaman lagi. Kalau dia puji Tuhan ada anugerah bisa selamat. Ada orang sementara saudara mau coba berpengalaman. Jangan-jangan baru mau melakukan mati di tempat. Nggak ada kasih karunia lagi. Nggak usah berpengalaman. Cukup belajar aja. Setuju, katakan amin. Amin. Haleluya. Siap di mentor. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Melakukan apa yang benar di mata
Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, pasti berhasil kok hidup kita. Wow, bagaimana supaya benar? Kontrolnya firman Tuhan bilang kepada Yosua, supaya engkau berhasil dan beruntung, renungkan firman. Bertindak hati-hati, tepat sasaran. Ya, melakukan firman Tuhan, hidup benar, tepat sasaran, maka engkau akan berhasil. Jaminan kok firman Tuhan bilang, kalau engkau mau berhasil, lakukan firman Tuhan. Kadang-kala kita nggak berhasil, kenapa? Kita nggak lakukan firman Tuhan. Kita masih, orang bilang setengah-setengah, ikut dunia iya. Ikut Tuhan, kita yang tersiksa sebenarnya. Lau-lau ya. Itu orang Manado bilang, orang Langoan bahasa lau-lau. Itu bahasa Alkitab sebenarnya. Keluar tuh jemaat Laodikia. Lau-lau. Lau-lau itu, setengah panas, setengah dingin. Nah ada di tengah-tengah itu Kristen. Kalau panas ya panas, dingin-dingin. Setuju katakan amin? Ya, artinya nggak mau kompromi. Yang ketiga apa tadi? Mencari Tuhan. Cari hadir, mengejar hadirnya Tuhan. Mengejar terus perkenanan Tuhan. Apa yang Tuhan berkenan, apa sih yang Tuhan mau aku lakukan? Tuhan pingin aku apa, lakukan apa hari ini? Tuhan apa Tuhan? Bukan cuma dagingmu kita pelihara. Udah saya mau apa ya hari ini? Mau shopping, mau jalan-jalan di Ratu Plaza, mau lihat-lihat apa semuanya ya. Tadi udah banyak yang jual di sini sudah aja. Ya kan? Bukan cuma itu yang kita mau pelihara. No. Setiap hari Tuhan apa yang kau pingin aku kerjakan hari ini? Ada yang tanya seperti itu enggak? Oh Tuhan tolonglah aku Tuhan. Hari ini buat aku berhasil. Kerjakanlah kehendak Tuhan. Nggak usah minta Tuhan beri pertolongan. Haleluya. Amin. Yang keempat nih yang terakhir. Ayat 16 tadi tuh sudah dibaca. Artinya ini 16 itu begini. Coba ayat 16. Ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Wah, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Waduh. Ya, setelah ia menjadi wah, bahaya sekali. Artinya begini, yang keempat, supaya engkau berhasil, jangan lupa diri. Bilang samping kiri, tahu diri bro, tahu diri sis. Dengan kata lain bahasanya begini, sadari siapa engkau di mata Tuhan. Sadari identitasmu. Halo? Kata orang Manado, kata kasarnya, tahu diri. Kadangkala kita lupa diri toh. Oh enggak, di sini enggak ada, semuanya tahu diri semua. Ya, kadangkala kita lupa diri, semuanya karena Tuhan. Kita pikir semua karena pencapaian itu, semua kehebatan, karena pinternya kita, hebatnya kita memanage. No! Sekalipun kau belajar dengan semungkin siang malam belajar. Kalau saudara sakit, habis semua. Cuman migrain sedikit, gak bisa konsentrasi untuk belajar. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Semua biarlah itu dilandaskan atas dasar Tuhan. Bahwa apapun yang jadi pencapaianmu itu semua Tuhan. Apalagi yang merasa diri kan. Merasa diri hebat. Ini sudah sering saya bilang di mimbar ini loh. Kenapa saya harus ulang? Karena ini selalu terjadi. Karena saya jam terbangnya udah tinggi di pelayanan. Udah kesana kemari. Udah gak turun-turun. Merasa diri hebat. Sombong itu. Tuhan gak berkenan kepada orang sombong. Tuhan benci orang sombong. Ya, ada kata bilang ini. Kesombongan mendahului kehancuran. Baru aja di sini. Itulah udah hancur. Belum diterjemahkan, belum dimanifestasikan, hati udah tinggi. Itulah mendahului kehancuran. Oh Tuhan tolong. Jangan sampai Tuhan colong. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara. Ya, jangan lupa diri. Artinya ini, jangan berubah setia. Kalau sekarang setia, tetap setia. Sampai akhir hidup. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayani seumur hidupku. Amin. Mau tetap setia melayani Tuhan? Dimanapun layani Tuhan, kerjakan kehendak Tuhan, itu pelayanan. Di areamu, di marketplace, di rumah tangga, kerjakan kehendak Tuhan, itulah pelayanan. Oh enggak ada amin. Itulah pelayanan. Oh baru ada amin. Haleluya. Amin. Iya kerjakan, itu pelayananmu. Melayani Tuhan kan bukan di mimbar yang kelihatan. Kalau yang kelihatan saya bisa tipu. Oh keren.
Pelayanan sesungguhnya yang gak kelihatan, yang hanya surga yang bisa melihat. Haleluya. Oh, saya mau kelihatan kudus, bagus, supaya Pak Hari tunjuk saya boleh jadi WL. Pak Hari boleh tunjuk saya boleh melayani di mimbar. Ya, modus. Bisa. Apalagi dia dikasih talenta, bisa nyanyi, bisa main musik, sangat bisa. Oh, saya kok dari situ dulu semua. Saya melayani dari situ semua. Jadi tahulah bagaimana hati orang yang baru mulai pelayanan, bagaimana sih ketika dipuji. Oh, Tuhan luar biasa, padahal skala kemuliaan dibagi 2. Ya, kita gak bisa tipu kok. Ya. Yesus ketika habis dia melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, apa yang terjadi? Dia nak mau dengar pujian dari orang-orang. Dia mengundurkan diri, dia naik ke gunung, cari kehendak Tuhan. Ya, kalau kita nimbrung, hebat. Oh, sana biasa, Tuhan yang hebat. Padahal senang banget dipuji. Enggak cuma mengingatkan sih, supaya kita gak lupa diri aja. Haleluya. Nggak ada yang sempurna, ini masih daging loh. Dan setiap kali saya pulang di mobil saya harus bilang, Tuhan, nggak ada yang bisa aku banggakan, cuma Tuhan. Saya harus bilang ke diri saya, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Hati-hati dengan kesuksesan. Saya bukan anti sukses. Saya bukan orang anti sukses, bukan anti keberhasilan. Hati-hati dengan kesuksesan dan pencapaian-pencapaian. Karena lebih banyak orang hancur karena pencapaian, karena kesuksesan dibanding kesulitan. Karena ada banyak orang hancur karena suksesnya, bukan karena kesulitannya. Renungkan. Haleluya. Hati-hati dengan kesuksesan. Haleluya. Walaupun saya khotbah tentang keberhasilan, saya bilang hati-hati dengan keberhasilanmu hari ini. Karena ada banyak orang hancur. Bukan karena kesulitan, tapi karena keberhasilannya. Ada warningnya toh? Usia hancur karena apa? Usia hancur karena apa? Suksesnya dia. Karena hebatnya dia. Tapi orang yang bergantung sama Tuhan, ngandalin Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan firman-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan, berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Mongon Hermon, kita sudah berada di penghujung ibadah kita malam hari ini. Mari kita mau angkat pujian penutup El Shaddai sambil kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima, dan istirahat kita malam hari ini berada dalam perlindungan Tuhan.
Mari kita nyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.